Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 7 Juni 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, Bupati Sudewo mengecek langsung luasan alun-alun Kembang Joyo guna mematangkan rencana pembangunan di tahun 2026. Bupati Sudewo melakukan pengecekan luasan alun-alun Kembang Joyo guna menyusun perencanaan yang matang mengenai pembangunan di tahun 2026. Perbaikan ini akan difokuskan pada revitalisasi alun-alun Kembang Joyo, pembangunan gedung seni dan budaya, serta pembangunan perkantoran dengan model vertikal. Kedepan, perkantoran yang dinilai kurang representatif akan dipusatkan di kawasan alun-alun Kembang Joyo. Sementara bekas perkantoran akan dioptimalkan untuk sumber pendapatan asli daerah. Akan kami gunakan untuk alun-alun, kemudian gedung seni dan budaya, yang ketiga adalah untuk perkantoran. Perkantoran insya Allah nanti kita buat vertikal supaya tidak menghabiskan lahan. Perkantoran-perkantoran yang menyebar di beberapa titik kecil-kecil itu yang sangat tidak representatif akan saya sentralkan di sini. Kemudian bekas daripada perkantoran itu akan kami optimalkan untuk sumber pendapatan daerah. Untuk anggarannya kira-kira sekitar 170 miliar untuk di sini. Dari APBD ya Pak? Dari APBD. Ia menambahkan pembangunan ini akan menelan anggaran sekitar 170 miliar rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto kepada warga Dusun Kalilateng Kulon, Desa Melueh, Ungaran Timur. Hewan kurban seberat 1 ton ini disembelih usai sholat Idul Adha. Seekor sapi hitam berjenis brangus dengan bobot hampir 1 ton diserahkan Bupati Semarang Ngesti Nugroho kepada warga Dusun Kalilateng Kulon, Desa Melueweh, Kecamatan Ungaran Timur. Sapi tersebut merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diserahkan di halaman Masjid Baitur Rahman. Dusun Kalilateng dipilih sebagai lokasi penyerahan karena letaknya di pinggiran Kabupaten Semarang dan di perbatasan langsung dengan Kota Semarang. Selain itu, wilayah ini juga padat penduduk dengan sekitar 400 kepala keluarga dan jarang mendapat hewan kurban jenis sapi saat Idul Adha. Jadi kami melalui Bu Yohana, ini Kabid Kesehatan Hewan, tentunya sudah melakukan pengecekan terhadap hewan kurban, baik itu sapi, ada juga kambing, kondisi sehat. Yang jadi kami berpesan, setelah nanti sapinya disembelih, kemudian daging sapinya saya minta nanti diantarkan ke rumah-rumah masyarakat agar nanti tidak terjadi antrian yang panjang. Dan nanti ada panitia, kemudian panitia nanti mengantar ke rumah masyarakat, apalagi ada di lingkup dusun, di Dusun Kalilateng itu lebih mudah untuk ditata. Juga nanti ada di Masjid Al-Mabrur juga gitu. Nanti sapi setelah dipotong juga nanti dagingnya akan kami bagikan diantar ke rumah-rumah masyarakat. Sebelum diserahkan, tim dari Dispertanikab Kabupaten Semarang telah memeriksa kesehatan sapi tersebut. Hasilnya, hewan kurban dinyatakan sehat dan layak disembelih untuk Idul Adha tahun 2025. Sot Yohana, dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyerahkan hewan kurban kepada panitia di Balai Kota Semarang dalam rangka peringatan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Penyerahan hewan kurban oleh Pemkot Semarang menjadi tradisi tahunan setiap Idul Adha. Tahun ini Wali Kota Agustina menyerahkan 12 ekor sapi dan salah satu dari sapi tersebut berbobot hampir 1 ton. Selanjutnya, hewan-hewan tersebut langsung disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar melalui kupon. Proses penyerahan disambut antusias oleh panitia kurban, ASN, pejabat daerah dan masyarakat penerima.
Wali kota berharap kurban ini membawa berkah bagi masyarakat Semarang. Ia juga mengajak warga menjadikan momen Idul Adha sebagai inspirasi untuk berbagi dan mempererat toleransi. Kita bersyukur ya memiliki sebuah momen istimewa di setiap tahun, yaitu berbagi dalam melaksanakan perayaan Idul Kurban. Tadi ketua panitianya tidak ikut sholat id karena bukan merupakan umat muslim, dan ini menjadi bukti akulturasi dan toleransi di Kota Semarang berjalan sangat baik. Hari Raya Idul Adha ini kita semakin direkatkan dalam persatuan, dalam kesatuan, dan dalam kerja untuk membawa Kota Semarang menjadi semakin kuat. Dari Kota Semarang, Sahril Mu'az, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sempat terjadi ketegangan antara pengelola parkir pasar tradisional di Kota Semarang. Pemkot pun langsung mengambil langkah untuk meredakan situasi. Konflik bermula usai pengumuman hasil seleksi pengelolaan lahan parkir pasar tradisional oleh Pemkot Semarang. Ketegangan muncul saat pemenang seleksi mulai bertugas di sejumlah titik pasar seperti di Pasar Johar. Untuk meredam ketegangan, Pemkot Semarang melalui Dinas Perdagangan mengundang semua pihak yang terlibat. Dalam pertemuan di kantor Kecamatan Semarang Tengah, hadir pengelola lama, pemenang seleksi, dan beberapa perwakilan lainnya. PLT Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniseto Magnoda Silva atau Bang Amoy, mengaku kurangnya sosialisasi menjadi pemicu utama. Ia menyebut sistem seleksi lelang tahun ini masih uji coba dan akan dievaluasi ke depannya. Prosedur lelang itu kan ada yang menang, ada yang menang, habis itu mereka ke lapangan. Pada saat ke lapangan itu ada pihak-pihak yang merasa kok seperti ini. Nah, supaya tidak menimbulkan gesekan antara pihak yang kerja sama pihak yang menang lelang, supaya tidak gesekan, tak kumpulkan semua. Saya minta untuk mereka tidak gesekan. Kami jaga Kota Semarang dalam kondisi yang tidak dapat bekerja, nanti kita carikan solusi supaya tidak menimbulkan konflik itu. Nah, akhirnya mereka bisa. Toh mereka ini kan teman semua. Cuma kita sosialisasinya, saya minta memang sosialisasinya kurang. Sehingga begitu di lapangan kaget, lanjut. Namun sejumlah pengelola lama menyampaikan keberatan. Mereka menilai proses seleksi tidak adil dan terkesan dimonopoli. Salah satu pengelola lama, Wawan Mentek, menyebut hanya 3 CV yang keluar sebagai pemenang dan menguasai hampir 19 titik parkir pasar di Kota Semarang. Yang jauh, seperti proyek lelang-lelang yang dimainkan, yang monopoli, itu kan seperti di monopoli, cuma ada CV bertiga toh. Kalau titik parkirnya banyak ya Semarang. Ini yang dimenangkan kan ada 19. 3 CV. Tapi sebenarnya sama aja itu. Itu satu rombongan. Satu rombongan lah, bukan satu orang, tapi satu rombongan. Sementara itu, Bayu Prasetyo Nugroho selaku Komandan Koti Pemuda Pancasila Jawa Tengah menegaskan Ormas PP tidak terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, ketegangan yang terjadi hanyalah kesalahpahaman antara pengelola lama dan baru. Itu tidak ada kaitannya dengan ormas. Jadi di sini saya klarifikasi, tadi juga di luar saya klarifikasi bahwa adapun CV-CV yang ikut itu di luar organisasi kemasyarakatan, khususnya organisasi masyarakat muda Pancasila. Memang CV itu milik anggota dari kader Pemuda Pancasila. Cuman ini secara profesional dari rekan-rekan CV yang mengikuti lelang. Dan lelang itu juga seleksi itu bukan lelang ya, ini saya ulangi, seleksi. Seleksi ini berjalan dengan profesional, terbuka, jujur, adil, dan akuntabel sih. Begitu aja mungkin. Dari Semarang, Sahril Mu'az, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Bupati Rembang Harno melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Rembang pagi tadi. Didampingi Kapolsek Rembang, ia tiba dari kediamannya di Rambut Malang pada pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaan sholat yang dihadiri oleh ribuan warga, Bupati Harno tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Dalam kesempatan ini, Bupati Harno mengajak seluruh masyarakat Rembang untuk saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. Ia juga menekankan makna Hari Raya Kurban yang menjadi momentum untuk beramal dan belajar tentang keikhlasan, di mana Idul Adha adalah pengingat bagi semua untuk tidak hanya berbagi rezeki, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keikhlasan dalam setiap tindakan. Pesan Harno ini diharapkan dapat menginspirasi masyarakat Rembang untuk lebih peduli dan saling menghargai, serta merayakan Idul Adha dengan kebersamaan yang kuat. Dari Rembang, Pikirio, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, Bupati Kudus bersama Wakil Bupati dan Kapolres menyerahkan hewan kurban usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Kudus. Kurban kerbau menjadi simbol toleransi dan warisan ajaran Sunan Kudus yang masih dijaga masyarakat hingga kini. Sholat Idul Adha di Masjid Agung Kudus berlangsung hikmat pada Jumat pagi ini. Usai sholat, Bupati Kudus Sam'ani Intakoris bersama Wakil Bupati dan Kapolres menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada pengurus Masjid Agung. Kurban ini semoga masyarakat bahagia. Ini dalam rangka peningkatan gizi masyarakat, mengurangi stunting dan mengurangi kekurangan gizi untuk masyarakat. Dan yang paling penting adalah niatan kita, darah dan korban itu hanya untuk masyarakat ya. Yang penting ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bupati menyerahkan hewan kurban berupa kerbau bersama Wakil Bupati dan juga dari keluarga pribadi. Pilihan kerbau sebagai hewan kurban merupakan bentuk toleransi yang sudah lama menjadi tradisi di Kabupaten Kudus. Hal ini merujuk pada ajaran Sunan Kudus yang mengajarkan untuk menghormati umat Hindu yang menganggap sapi sebagai hewan suci. Pada tahun ini, total hewan kurban yang akan dipotong di Masjid Agung Kudus berjumlah 9 ekor kerbau dan 9 ekor kambing.
Pemotongan direncanakan pada hari Ahad untuk menghindari keterbatasan waktu dan tenaga pada hari Jumat. Seluruh daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Kudus. Pembagian dilakukan melalui kupon yang telah dibagikan secara merata oleh pengurus masjid. Lewat semangat berkorban dan kepedulian sosial, pemerintah Kabupaten Kudus berharap ibadah kurban dapat menjadi momen untuk menguatkan ketakwaan, kepedulian, dan persaudaraan di tengah masyarakat. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, perayaan Idul Adha 2025 di Kabupaten Semarang berlangsung khidmat. Usai sholat Id, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyerahkan 1 ekor sapi kurban ke panitia Masjid Al-Mabrur atau Masjid Agung Kabupaten Semarang di Ungaran. Dalam perayaan Idul Adha tahun 2025 ini, Bupati Semarang Ngesti Nugroho melaksanakan sholat Id berjamaah di Masjid Al-Mabrur atau Masjid Agung Kabupaten Semarang, Ungaran. Usai sholat, ia bersama keluarga inti menyerahkan 1 ekor sapi kurban kepada takmir masjid. Di kesempatan itu, Bupati menyampaikan pesan kepada jamaah dan warga agar meneladani keteladanan Nabi Ibrahim dan Ismail dalam hal pengorbanan dan keikhlasan. Ia juga mengingatkan agar proses penyembelihan hewan kurban dilakukan sesuai syariat Islam dan aturan yang berlaku, agar daging yang dibagikan benar-benar layak dan halal dikonsumsi. Masjid Al-Mabrur sendiri hanya melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Jumat, sementara penyembelihan 3 ekor sapi termasuk dari Bupati dan 8 kambing dijadwalkan pada Sabtu esok. Sementara itu di lokasi berbeda, seekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto telah disembelih hari ini di Masjid Baitur Rahman, Desa Mluweh, Kecamatan Ungaran Timur. Dagingnya akan dibagikan kepada sekitar 400 warga setempat. Dan bersama pemerintah dan Kota Semarang ucapkan selamat Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ketiga, rasa kepedulian kita untuk membantu kepada sama yang membutuhkan. Tidak harus berkorban sapi, tidak harus berkorban kambing, tapi niat kita dan rangka untuk membantu sama yang membutuhkan ini lebih utama. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Grobogan menjadi salah satu daerah yang menerima sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi ini berjenis limosin yang dibeli dari peternak lokal Kabupaten Grobogan sendiri. Sapi seberat sekitar 950 kg ini disembelih tak lama setelah sholat Idul Adha di rumah pemotongan hewan Grobogan. Sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto ini ditaksir seharga 93 juta rupiah, meliputi harga sapi, perawatan, hingga pengantaran ke lokasi. Proses penyembelihan melibatkan 7 petugas RPH Grobogan dan dilakukan dengan pengawalan serta pembacaan doa oleh penyembelih. Selain itu, melalui proses ketat penyembelihan, sapi juga telah diperiksa kesehatan oleh Dinas Peternakan Grobogan untuk memastikan sapi tersebut layak dikurbankan. Selanjutnya, daging sapi akan diperiksa kembali sebelum dibagikan untuk memastikan keamanan konsumsi bagi masyarakat. Melaksanakan pemotongan hewan bantuan masyarakat dari Presiden untuk Kabupaten Grobogan, sapi jenis limosin dengan bobot 950 kilo. Alhamdulillah sudah dilakukan pemotongan, saat ini sedang proses untuk pemisahan daging. Selanjutnya nanti daging diserahkan kembali ke Masjid Baitur Makmur Purwodadi untuk dibagikan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan di Masjid Baitur Makmur. Setelah sapi disembelih dan dilakukan pemotongan, petugas RPH akan menyerahkan kembali hasil dari penyembelihan ke pengurus Masjid Baitur Makmur agar dapat dibagikan kepada masyarakat. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah mulai proses pemotongan dan pemilihan. Beratnya 950 kilo. Untuk prosesnya lancar Pak, ya nggak ada kendala? Kita langsung sendiri tadi ikut. Alhamdulillah lancar, ada kendala.
Itu kan setelah dipotong sini ini kan RPS sebagai ketempatan pemotongan ya. Setelah itu nanti akan diserahkan ke panitia Baitul Makmur, Masjid Baitul Makmur alun-alun. Jadi nanti sana ada selesai pemotongan, nanti dagingnya diserahkan ke panitia Masjid Baitul Makmur untuk dibagikan ke masyarakat sekitar Purworejo. Tapi alhamdulillah sini juga dapat. Dari Gerobokan, Ahmad Abrol, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed Solo pada Jumat kemarin bersama putra sulungnya Jan Etes. Gibran mengaku memilih sholat di masjid tersebut untuk bersilaturahmi dengan para kiai yang pernah mendampinginya sejak menjabat menjadi wali kota Solo. Tahun ini ia juga menyalurkan beberapa ekor sapi kurban, salah satunya diserahkan langsung ke Masjid Syekh Zayed. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed Solo pada Jumat 6 Juni. Mantan wali kota Solo ini tiba di Masjid Zayed pada pukul 6.15 dan langsung masuk ke masjid bersama putra sulungnya Jan Etes Sri Narendra. Usai sholat, Gibran mengatakan jika ia melakukan sholat Idul Adha di Masjid Raya Syekh Zayed ini agar bisa bertemu para kiai. Gibran juga menyebut di tahun ini ia kurban beberapa ekor sapi di Solo Raya, yang satu diantaranya diserahkan ke Masjid Raya Syekh Zayed. Sholat di masjid dan bisa bertemu dengan semua kiai-kiai yang dulu ngawal saya dari zaman wali kota, ketua MUI semua, dan juga dari pihak UAE masih komit semua di sini untuk membantu Masjid Syekh Zayed.
mungkin. Terima kasih semua teman-teman media, sehat selalu. Ya, udah ngumpul di sini. Orang yang balik kota. Kasih korban sapi atau masih Zayat? Berapa ekor, Mas? Ya, ada beberapa. Ya. Sekitar berapa masuk keseluruhannya? Ada beberapa. Di masjid sini juga, Mas? Sholat Idul Adha di Masjid Zayat ini diimami Kiai Haji Ibrahim Awari Asfari, sementara yang menjadi khotib ialah Direktur Masjid Raya Syekh Zayat Solo Munajat. Munajat menyebut tema Idul Adha tahun ini tentang keikhlasan seperti Nabi Ibrahim, yaitu keikhlasan beribadah, keikhlasan mencintai negerinya, serta keikhlasan mencintai keluarganya. Tentang keikhlasan seperti Nabi Ibrahim, keikhlasan untuk beribadah, keikhlasan untuk mencintai negerinya, dan keikhlasan untuk mencintai keluarganya. Jadi kita dapat sapi dari Mas Gibran 1 ton, sekitar 1 ton lebih dikit. Terus kemudian kita juga ada sapi 33, sapi jumbo juga dari Zayat Foundation. Mas Wapres, jenisnya apa dan dari mana, Pak? Limosin dari Klaten. Sementara itu pada perayaan Idul Adha tahun ini, Masjid Zayat akan menyembelih 34 sapi jumbo, termasuk sapi kurban dari Wapres Gibran yang rencananya disembelih pada Sabtu esok untuk selanjutnya dibagikan kepada masyarakat. Pemirsa, lewat program Ngalam Ngeriji, pemerintah Kota Malang ingin membangun kesadaran kolektif untuk menjaga kebersihan kota. Aksi bersih-bersih yang berlangsung di kawasan wisata menjadi simbol komitmen bersama pada Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada hari Kamis 5 Juni lalu. Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada Kamis 5 Juni, pemerintah Kota Malang bersama masyarakat menggelar aksi bersih-bersih di kawasan alun-alun dan kayu tangan heritage. Kawasan ini dipilih karena menjadi wajah kota yang kerap dilihat langsung oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ditemukan pula banyak titik yang kotor karena adanya sampah plastik yang berserakan maupun puntung rokok di sekitar pohon. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di sekitar lokasi dengan fokus kepada pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan kegiatan ini menjadi kampanye lingkungan yang menyasar perubahan gaya hidup masyarakat. Melalui program Ngalam Riji, Pemkot Malang ingin membangun kesadaran bersama bahwa menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari langkah kecil. Ini adalah mengawali kesadaran kita bersama terkait dengan Ngalam Rijik agar kita ikut sama-sama mempunyai kewajiban membersihkan di lingkungan kita sendiri. Ini kan tujuan wisata, ya. Jadi sebagai cerminan kebersihan dari Kota Malang adalah salah satunya tempat-tempat di titik yang menjadi tujuan wisata. Ia turut menambahkan, aksi ini bukan hanya seremoni, namun ke depan pihaknya akan melakukan secara berkelanjutan. Aksi ini juga menjadi bagian dari program Dasa Bakti Ngalam Rijik yang digagas oleh Wali Kota Malang sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan ikonik jantung pariwisata Kota Malang. Pemirsa, Polrestabes Surabaya meringkus 3 orang pelaku perkara tindak pidana perdagangan orang tujuan Malaysia. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan pada hari Kamis 5 Juni lalu menyebut para pelaku tidak mengantongi izin untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Aparat kepolisian Polrestabes Surabaya pada Kamis 5 Juni mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Polisi telah menetapkan 3 tersangka, 2 diantaranya perempuan berinisial PN dan SL yang berperan merekrut atau mencari korban, serta laki-laki berinisial ER yang merekrut sekaligus menyalurkan para korban ke luar negeri tujuan Malaysia. Kapolrestabes Surabaya Komisaris Besar Polisi Lutfi Sulistiawan menyatakan telah membebaskan 7 orang korban, masing-masing asal Cirebon, Nganjuk, Lumajang, Sumeneb, Jember, Ambon, dan Surabaya. Mereka ditampung oleh tersangka di 2 tempat berbeda, yaitu di kawasan Jalan Kedung Anyar Surabaya dan Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari penggerebekan polisi di 2 tempat penampungan tersebut, juga ditemukan sejumlah paspor yang diduga untuk memberangkatkan para korban ke Malaysia secara ilegal. Berdasarkan pemeriksaan oleh penyidik Polrestabes Surabaya, para tersangka tidak mengantongi izin untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Bagaimana kemudian korban sampai bertemu dengan saudara YK atau orang tersangka PN? Ini adalah ketika sampai di terminal Bung Rase, itu kebetulan bertemu dengan orang
Para korban tidak dipungut biaya, namun ketika korban merasa jenuh berada di tempat penampungan dan ingin pulang, maka masing-masing dimintai uang sebesar 2,5 juta rupiah dengan alasan untuk mengganti biaya terkait berbagai keperluan keberangkatan ke luar negeri. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 2, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2024 tentang tindak pidana perdagangan orang, serta pasal 68, 81, dan 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berbagi THR kepada masyarakat usai melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Di saat yang bersamaan juga turut diserahkan sapi kurban milik Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran kepada panitia kurban di Masjid Istiqlal. Beginilah momen ketika Presiden Prabowo Subianto berbagi tunjangan Hari Raya THR kepada para jamaah usai melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat 6 Juni. Melalui sunroof mobil Maung Garuda RI1 bersama rombongan iring-iringan, Kepala Negara keluar tersenyum dan menyapa warga yang sudah menunggunya sejak pagi di area pembatas Masjid Istiqlal dengan jalan utama. Prabowo kemudian mengulurkan tangannya dan membagikan amplop THR yang mengundang antusiasme serta teriakan warga. Di saat yang bersamaan, sapi kurban Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan berat masing-masing 1,25 ton dan 1,1 ton turut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno kepada panitia kurban Masjid Istiqlal. Sapi tersebut nantinya akan disembelih pada Sabtu 7 Juni dan dimasak untuk makan bersama 2.000 anak yatim dari Jabodetabek pada Minggu 8 Juni. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia menang lewat gol tunggal yang diciptakan oleh Romeni dari tendangan penalti. Tim nasional sepak bola Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas timnas Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni. Meski menghadapi perlawanan ketat dari tim Naga, skuad Garuda mampu menunjukkan permainan efektif dan berhasil mengamankan 3 poin penting. Satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Ole Lennart Romeni melalui tendangan penalti di menit akhir babak pertama. Dengan tenang, pemain nomor 10 itu mengeksekusi penalti dan membuat publik GBK bergemuruh. Pertandingan pun berakhir dengan skor 1-0. Kemenangan ini adalah hasil positif dari pemusatan latihan di Bali, di mana strategi dan gaya bermain yang diasah berhasil diterapkan di lapangan. Meski bola tidak sepenuhnya dikuasai selama pertandingan, skuad Garuda bermain dengan kompak dan penuh percaya diri. I think that the training camp in Bali, you saw also that the way that we played was that also that we trained. So the things that we wanted to see came up as well in the game. Much respect for the China team. They made a very difficult match. But I'm very proud of my team. Very proud of the performance that we showed. Yes, of course. Good evening, first of all. Now, really happy with the win. The fans were again unbelievable. Gives us so much extra energy, and yeah, I can't wait for the next match. We're all really confident, and I can't wait. Tak sampai di situ, pemain lokal seperti Rizky Ridho, Yakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya memberikan kontribusi signifikan dalam pertandingan. Mereka berhasil menunjukkan kualitas dan dedikasi yang tinggi, membuktikan bahwa pemain di liga lokal mampu bersaing di level internasional. Laga tersebut disaksikan oleh 69.661 penonton di stadion, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kemenangan itu pun membesarkan peluang Indonesia untuk melaju ke putaran selanjutnya. Pemirsa, Anugerah Musik Indonesia AMI terus menunjukkan tren peningkatan signifikan sejak tahun 2016 lalu. Pada konferensi pers di Jakarta, Kamis 5 Juni, Fadlizon mengungkapkan bahwa ia menargetkan 5.000 hingga 6.000 pendaftar pada AMI 2025 mendatang. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengungkapkan dalam 9 tahun terakhir atau sejak tahun 2016 hingga 2024 lalu, jumlah pendaftar Anugerah Musik Indonesia AMI terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam taklimat media pembukaan pendaftaran AMI 2025 di Jakarta Kamis 5 Juni, Fadlizon menjabarkan pada tahun lalu ada sedikitnya 5.000 lebih lagu yang bersaing di ajang prestisius tersebut. Tahun 2016 hanya sejumlah 600, meningkat menjadi 1.100 di tahun 2017, dan 3 tahun kemudian di tahun 2020 menjadi 2.971, dan sekarang dalam kurun waktu 3 tahun terakhir kita melihat trennya juga ada tadi kata yang tepat mungkin eksponensial yang kita harapkan dari jumlahnya menjadi tahun 2024 kemarin 5.449 lagu. Lebih lanjut, ia menargetkan penyelenggaraan Anugerah Musik Indonesia AMI ke-28 dapat diikuti oleh 5.000 hingga 6.000 pendaftar. Diketahui terdapat sedikitnya 62 kategori pada AMI 2025 mendatang, termasuk salah satunya kategori musik kontemporer yang merupakan kategori baru di penyelenggaraan ajang ini. Adapun pendaftaran AMI 2025 telah dibuka sejak 27 Mei lalu hingga 5 Juli 2025. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Dalam konferensi pers di Jakarta, Bahlil menjelaskan bahwa ia menghentikan sementara aktivitas tersebut dan akan meninjau langsung ke lokasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menghentikan sementara operasi perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya yang dilakukan oleh PT Gag Nikel. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 5 Juni menjelaskan bahwa pihaknya dijadwalkan meninjau langsung lokasi penambangan untuk memastikan kondisi yang sebenarnya terjadi. Nantinya, kelanjutan operasional tambang nikel tersebut akan bergantung pada hasil evaluasi dan verifikasi. PT GAG yang sekarang lagi mengelola itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan. Kita akan cek. Nah, tetapi apapun hasilnya nanti kami akan sampaikan setelah cross check lapangan terjadi. Demikian. Sebelumnya, dunia maya sempat diramaikan dengan kecaman terkait aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Dikhawatirkan aktivitas itu berdampak pada kelestarian dan keberlanjutan lingkungan sekitar. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mengungkap kasus narkoba jaringan internasional Kazakhstan dan Amerika Serikat. Dalam pengungkapan di kantor BNNP Bali, petugas mengamankan 21 tersangka, 5 diantaranya merupakan warga negara asing. Sejumlah warga negara asing kembali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali. Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Bali mengamankan 5 WNA yang terlibat dalam pengedaran narkoba jaringan internasional, yakni Kazakhstan dan Amerika Serikat, dengan jenis narkoba ganja, THC, hasis, ekstasi, dan sabu. Dalam konferensi pers di Denpasar, Kabid Pemberantasan BNNP Bali, Imade Sinar Subawa mengungkapkan dalam kasus jaringan Amerika Serikat, petugas mendapatkan barang bukti narkoba jenis ganja, THC, dan hasis. Kasus bermula pada Kamis 29 Mei. Petugas Bea Cukai Ngurah Rai mengamankan HV warga negara India dengan tas mencurigakan. Setelah diperiksa, petugas mendapati tas tersebut berisi narkoba. Dari hasil pemeriksaan lanjutan, petugas kemudian menangkap tersangka lainnya, yakni PR, warga negara Australia, di sebuah rumah di Denpasar. Petugas mengamankan barang bukti narkoba jenis hasis yang dibeli lewat aplikasi Telegram. Setelah kita dalamin, jadi pengakuan daripada HP ini tidak didukung oleh petunjuk atau alat bukti. Sama sekali tidak ada komunikasi dia. Dan kemudian si PR ini juga tidak mengakui bahwasanya yang bersangkutan memesan barang dari HP ini. Nah, untungnya pada saat petugas melakukan penggeledahan, kita juga menemukan barang bukti lain pada rumah si PR ini. Selain 5 WNA, petugas juga mengungkap 16 tersangka penyalahgunaan narkoba jaringan Medan dengan sejumlah wilayah di Bali, yakni Denpasar, Singaraja, Jimbaran, dan Canggu. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.